dulu. Syekh. Ini tamu Syekh ini. Terus perempuan yang satunya lagi, itu selendangnya kuning, Mbah. Itu Sekar Iya. Kedaton. Oh, Sekar Kedaton. Iya. Niku. Oh, Kulone niku pun ngangge jamang ngoten lho. Oh, ndamel niki mahkota. Ah, mahkota ngoten niku jamang ngoten niku. Ageng nggih berarti. Nggih, wageng. Wageng sak menten ngeten iki. Nggih, munjur ngaler ngoten. Lah, ceritane ya napa Pak Kasun niku, kami tuwa. Pak Kaji Saroni niku nggih kami tuwa niku nggih ancene sobore ten ngene makame Mbah Benom mriki. Oh, pas nopo kok saged dipanggil. Dinane nopo? Bagi kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Nampakkan pusakanya dulu ya. Halo dulur, ini pintu masuk ke makamnya Pangeran Benowo dulur ya. Ini dari atas sana ini langsung lurus. Nah ini masuk. Selamat datang di situs Cagar Budaya Makam Pangeran Benowo ini dulur, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang dulur ya. Oke dulur, kita masuk dulur. Kita bersama Mbak Kohar, nah, Mbak Kohar sama Ki Galih. Monggo Pak. Ini bisa tempat parkiran untuk para pengunjung ya dulu. Ini ada warungnya juga. Ini air mancur Grojogan Sewu dulur. Nah ini dulur. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Gitu. Oke dulur, ini masuk ke makam dulur. Kita salam dulu dulur. Ini tempatnya untuk tamu dulur ya. Oh iya. Waalaikumsalam. Ini silsilahnya tuh ya.
ya kono ya, betul. Kita kita ngalirin nggih. Oh, iya. Bapak, mau betermin Bapak nggih. Oke, dulur kita masuk dulur ya. Pekalongan. Ale berangkat ke Pekalongan. Wah, ke Pekalongan Jawa Tengah. Oke, dulur kita masuk ke area makam. Beras tani. Kali noto dua plek ya. Dua buat diterus andal. Kita salam dulu dulur. Assalamualaikum. Oke dulur, kita masuk dulu. Pause. Oke dulur, kita masuk ke makam. Ini makam kuno dulur ya. Ini batunya, batu ciri khas Mojopahit dulur. Coba lihat dulur. Ini batu ciri khas Mojopahit ini. Ya, ini Majapahit. Masih sangat kuno. Dan energi sakralnya sangat positif dulur. Meskipun siang tapi enak gitu. Fit dulur. Nah, ini semua coba lihat. Semua batu-batu ini dulur. Nah, ini masih besar ini dulur. Ini ciri khas Singosari dulur. Batu kali ini. Kita masuk dulur ya ke makam Pangeran Benowo. Syekh. Assalamualaikum. Kita masuk dulu. Ini Syekh siapa? Syekh Abdul Halim. Pangeran Benowo, sing kono? Istri. Putri Setrarum. Oke dulur, yang tengah ini makam Pangeran Benowo yang tengah, atau juga diberikan gelar atau mempunyai gelar Syekh Abdul Halim. Oke dulur. Untuk yang makam sebelah sini dulur, ini makamnya istri beliau, namanya Nyi Sekar Kedaton. Untuk makam yang sini. Terus untuk makam yang sini lagi dulur, ini makamnya Nyi Sekar Arum. Oke dulur, kita kirim doa dulu. Habis itu nanti kita akan mengungkap misteri yang ada di makam ini apa aja dulur. Terima kasih. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam santun dan salam hormat saya untuk dulur-dulur dari berbagai suku ras agama di dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini saya ada di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Saya ada di makam Pangeran Benowo beserta makam istri-istrinya beliau, dulur. Saya dengan pengunjung namanya Mbak Kohar. Saya akan tanya-tanya sedikit sejarah dengan beliaunya. Mbak Kohar, ini makamnya Pangeran Benowo ya? Iya, betul Gus. Terus untuk gelar kewaliannya beliau Syekh Abdul Halim terus atau Kiai Morontoko. Kiai Morontoko. Iya, gitu ya. betul. Terus untuk yang sebelah kanan, makam sebelah kanannya namanya? Nyai Sekar Kedaton. Itu istri yang pertama? Yang pertama, yang sebelah kiri itu Nyai Sekar Arum. Istri kedua? Iya. Oh, iya. Terus untuk makam di sekitarnya ini makamnya siapa aja? Ini soal makam-makam keluarga ini. Dari keturunan beliau, semua dimakamkan di sini. Termasuk jamaahnya atau murid-muridnya? Keluarganya, keluarga beliau. Keluarga beliau? Iya, keluarga beliau. Bukan murid-muridnya ya? Bukan. Jadi yang sekitar sini, dulur. Nah, ini makam-makamnya keluarga beliau. Jadi anak putu turunnya, ya, anak putu cicit, seperti itu. Nah, itu coba belok kanan, belok kiri ya. Ini batunya ini batu simbolis ciri khas Mojopahit, dulur. Saya baru pertama kali di sini, dulur, karena ada info bahwa di sini akan ada pertemuan, dulur. Makanya saya ke sini, saya ingin mengungkap misterinya, dulur ya. Saya kali ini membawa pusaka Singo Barong Kinata, dulur. Nah, ini Singo Barong Kinata, dulur. Ini untuk pamornya Megamendung. Untuk tangguhnya ini Kabudan, peralian, dulur, sangat tipis sekali, dulur ya. Oke, dulur, saya akan sedikit mengungkap misteri yang ada di sini. Silakan ikuti saya sini biar enak. Saya melihat sosok, ada wujud ini laki-laki berkuda, naik kuda, sambil membawa buku di tangan kirinya. Di tangan kanannya ini beliau seperti memegang sebuah pedang, tapi ini pedangnya pedang ini, dulur, batu meteor. Jadi bahannya seperti bahan ini, bahan pusaka.
tangan kanannya. Kudanya ini berwarna coklat. Beliau memakai baju belibetan, tadi kain di belebet-belebet gini aja. Sambil ini ada sebuah kulot sekian. Ada dua sosok wanita. Beliau ini memakai selendang hijau, yang satunya ini pakai selendang kuning. Terus untuk area sekitar sini tuh ya, ini ada 9 macan putih tuh, sangat besar-besar sekali tuh. Coba kita masuk ke area bawah ya tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17. Nah, ini seperti ada sebuah tempat untuk persemedian dulu. Persemedian. Terus ada sekitar di depannya itu lagi, di depannya lagi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 umpak sama, tapi besarnya agak kecil, maksudnya ketinggiannya sama. Ini seperti tempat persemedian para murid, tapi ini tempat petilasan untuk semedi. Ini ada wujud seorang tua, sangat tua sekali, berjenggot putih, berkumis putih. Beliau ini cuma bajunya ini kain selembar aja, siluet selembar. Terus ini selembar pakaian hitam. Ini seperti, kalau potongannya melihat ini seperti resi pembuat pusaka gitu. Jadi di kedalaman tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Ini terletak banyak sekali pusaka berserakan dulu. Jadi gembletak-gembletak itu ada tombak, ada pusaka, dan ada patung-patung tapi seperti Ganesha. Nah, ini resinya seperti memegang ini tuh, patung perempuan sekian, sejari. Nah, ini patung perempuan, tapi yang gembletak, yang berserakan ini patung Ganesha. Bahannya ini, tapi bahannya ini gelap dulu, seperti perunggu. Nah, dia perunggu. Kalau yang dipegang ini kuning, mungkin perunggu kuning atau emas, saya nggak tahu. Itu yang wujud perempuan. Nah, ini muncul ular naga dulu, dua ini, ada 2 ular naga. Sosoknya ini berwarna merah sama berwarna kuning dulu ya. Nah, untuk auranya ini, astralnya, tempat ini ada sinar mengalir ke 7 arah berbeda. Nah, ini termasuk mengalir ke Gunung Kunjung, mengalir ke Manyu Arang, mengalir ke Kebon Rojo, ini mengalir ke sana, daerah Kudu ini tuh, Kudu. Nah, daerah Kudu ini. Terus ini ke yang satunya ini ke Sendang Made ini. Iya, Made. Untuk penampakan lainnya, jadi tempat ini sebelum ada Pangeran Benowo, memang ada, ini sudah ada tempat pertapaan di era sebelum Pangeran Benowo. Nah, ini seperti ada Maharsi, yang Maharsi yang saya ceritakan tadi. Nah, ini ada beberapa murid, sekitar 12 dulu,
Nah, ini bersila di umpak-umpak itu. Ada umpaknya 12. Nah, ini sang murid ini semuanya membawa pusaka. Tapi pusakanya ini aneka ragam. Ada yang lurus, ada yang berkelok. Mungkin ini sang Maharesi ini saya kurang tahu Maharesi siapa. Saya hanya mengungkap misteri, tidak menyebutkan nama sejarah. Nah, ini mungkin mengajarkan ke para murid-muridnya. Jadi ini energi sakralnya sangat positif, sangat bagus. Nah, mungkin saya nanti akan tanya ke juru kunci yang menjaga makam ini dulu. Ini sebenarnya sangat banyak sekali harta karun sini dulu, harta karun yang terpendam. Jadi harta karun terpendam ini di kedalaman 10 sampai 17 meter. Nah, itu memang terpendam. Jadi di sini ini unsur energi sakralnya, kalau melihat tahun-tahunnya, ini di abad ke-3, ke abad ke-4 ini sudah ditempati untuk bertapa dulu. Tempat ini kalau melihat bentuk-bentuk orang-orang yang bertapa ini, pakai pakaiannya ini saya tidak menyebutkan, tapi seperti dari era ke era ini pakaiannya berbeda-beda. Jadi tempat ini sepertinya dari zaman dahulu memang sudah untuk bertapa. Nah, mungkin biasanya para leluhur yang sakti-sakti itu nengeri atau niteni, atau apa bahasanya niteni itu? Ya pokoknya nengeri bahwasannya, menandai bahwasannya ada energi sakral yang untuk orang bersemedi atau ritual. Ibaratnya kalau di tempat si A ini energinya dapat 1 kilo lah, di sini ini dapat 500 kilo dulu. Nah, makanya suatu tempat pasti ada sumber energi. Nah, di sini ada sumber energi sakral yang memang sangat-sangat besar dulu ya. Oke dulur, ini ada jejak kereta kencana dulur, dan ada di dalam itu sosok perempuan, pakaian kerajaan. Saya ini kurang tahu kereta kencana ini beliau ini siapa. Nanti saya akan tanya ke juru kunci dulur ya, soalnya kelihatan ini ada kereta kencana dan ada pasukan yang mengawal. Nah, nanti mungkin saya akan tanya juru kuncinya sini, namanya siapa? Mbah Watono dulu. Nah, nanti saya akan tanya ke Mbah Watono. Kita tadi sudah kirim doa di dalam. Untuk masalah sejarah, kita bertemu beliau, juru kuncinya sini. Saya tadi juga sudah menggali misteri apa saja yang ada di dalam. Kita sekarang ketemu beliau, kita akan tanya-tanya sedikit sejarah ya, dulur ya. Bapak namanya sinten? Kula Pak Watono mboten mawon. Oh nggih, Pak Watono. Untuk sejarah mriki niku makomi Pangeran Benowo. Untuk gelar kewaliannya Said Abdul Halim. Sayyid Abdul Halim dulur. Untuk istri beliau yang pertama namanya sinten, Mbah? Nah, istri yang pertama termasuk ya, sebentar. Sekar Kedaton. Sekar Kedaton istri Oke. pertama nggih. Terus untuk istri yang kedua Sekar Arum. Sekar Arum dulur. Terus untuk makom-makom yang bata seperti Majapahit besar-besar, Nggih. itu makamnya siapa, Mbah? Nah, ini makam turun dan sahabat
termasuk menjadi makam keluarga. Oh, jadi anak putu turunnya Ya. termasuk murid-muridnya juga. Murid-muridnya juga dan Oh, sahabat, iya iya iya. murid dan sahabat dan Terus, turun. Di sini semuanya ini makam umum apa makam khusus Makam keluarga? keluarga. Oh, makam dari keluarga Pangeran khusus. Binowo. Oh iya, dulur. Tadi di sini ini makamnya keluarga dari makam Pangeran Benowo. Jadi anak putu turun sama para jamaah yang setia sama beliau. Nggih, Mbak. Tadi saya sedikit mengungkap misteri yang ada di dalam, Nggih. di luarnya makam. Tadi saya itu kelihatan sosok macan putih ini ada 9, Mbak, yang Iya, di iya. luar Nah, sini. Iya, iya. Kira-kira memang sudah ada yang pernah kelihatan apa dengar-dengar gitu, Mbak? Yang ya kalau saya sih, ya saya yang memelihara di sini. Oh, gitu Ya ya. dikira ya nanti saya apa yang dikira bohong itu nggak enak ya. Iya. Yang jelas kayak saya ya apapun saya paham tahu persis. Oh, Ya. iya iya. Terus saya ada melihat naga ada 2, naga merah sama kuning, Mbak, tadi. Ya kalau naga itu saya belum tahu jelas, tapi Mm-mm. kalau ular yang sering apa ya menghalangi orang, ya termasuk orang yang tidak bersih atau tujuannya yang tidak benar, Gitu ya. itu ada. Ularnya sangat besar sekali. Ya enggak begitu besar ya, Oh, enggak begitu besar. cuman pendek segini. Oh, gitu. Tadi ada sebuah ular, dulur. Jadi kalau orang punya niatan jelek atau apa, itu ular itu menghalangi atau menutupi seperti itu, dulur. Tapi saya tadi penampakan itu ada ular naga. Terus itu, Mbak, saya tadi melihat ada yang mampir itu kereta kencana. Sosoknya itu wanita kerajaan cantik. Nah, ini pernah dengar apa enggak? Nah itu yang jelas itu Sekararum itu. Oh, Sekararum. iya 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 iya. Saya Sekararum. kira siapa? Kencono Wungu atau Tidak. Dewi siapa enggak ya? bukan, Sekara bukan. Arum ya. Bukan. Oh iya dulu. Beliau ini memakai selendang ini warna hijau gitu, Mbak. Saya tadi kelihatan. Kalau pakaiannya ya kayak seperti ratu gitu. Kayak ratu itu kayak Iya. dia pakai mahkota Iya, dan ada sebagainya. selendangnya itu Iya, selendang hijau. aja ada. Terus perempuan yang satunya lagi, itu selendangnya kuning, Mbak. Itu Sekar iya. Gedaton. Oh, Sekar Gedaton. Iya, iya cantik. Terus sosok laki-laki yang gagah itu naik kuda. Iya, iya. Nah, beliau ini pakaiannya belebetan gini itu. Nah, terus beliau memegang sebuah seperti kitab, yang satunya keris tapi lurus seperti pedang agak belok gini. Nah, seperti mando gitu loh. Iya, iya. Nah, itu Ya kalau keris sih ya makamnya ada dan oh, juga gitu ya. ya semua itu kan punya pegangan semua yang di Hmm. sini itu. Ya akhirnya di makam menjadi satu di sebelah sana. Dulu ada pohon aren di situ. Oh, gitu ya. Pohon aren. Terus Itu di makam di situ. Ya. Terus saya tadi itu masuk di kedalaman 15 meter, terus 17 meter, itu seperti ada altar pertapaan, Mbak. Nah, ini seperti pacaannya, dandanannya. Ini beliau itu rambutnya panjang, jenggotnya panjang putih. Ini seperti maharesi, Mbak. Apa tempat ini dulu untuk tempat pertapaan sebelum era-era Majapahit, Singosari? Mungkin tahun-tahun kira-kira itu tahun 500 gitu, abad ke-5, Mbak. Itu ada memang tempat tertentu itu ada ya tempat semedinya Pangeran Binowo. Oh, Binowo. Pangeran Binowo. Bukan, ini Ada kan Watu Gilang di situ. oh, Namanya Watu Gilang itu. Iya, iya, Itu iya. dilarang kalau orang perempuan yang masih muda tidak boleh menduduki di situ. Oh, iya. Akhirnya kalau menduduki dia tidak punya keturunan. Oh, iya, Dulur. Ada istilahnya misteri seperti itu. Tapi saya tadi itu melasuk ke bawah, memang di tempat ini sebelum era Majapahit, sebelum era Singosari maupun Mataram, memang tempat ini memang energi sakralnya sangat-sangat positif untuk menambah orang-orang semedi. Ibaratnya kalau kita di tempat A mendapatkan energi 1 kilo, di tempat ini mendapatkan energi 500 kilo dulu. Makanya mungkin ini tempat ini memang sudah turun temurun dari era kerajaan era ke era dulu. Jadi makanya saya tadi melihat seperti ada maharesi
dan ada umpak-umpak, ada 12, ada murid itu memegang sebuah pusaka, Mbak. Pusakanya segini-segini, dan ada Mamersi itu memegang pusaka yang sangat besar sekali, mungkin seperti mengajarkan ke santri-santrinya atau murid-muridnya gitu. Itu yang jelas ya, termasuk apa ya, penggawanya dari kerajaan Mataram dibawa ke sini, yaitu dari keluarga Pangeran Binowo juga itu. Iya, iya. Oke dulur, untuk yang dari luar daerah Jombang atau dimanapun berada, di sini di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, ini makam Pangeran Binowo, putra dari Joko Tingkir, dulur. Kalau singgah ke sini nanti di Kapura depan, itu rumah beliau, juru kunci sini. Itu dulur ya. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi karena ini akan ada tamu spesial. Beliau-beliau yang hadir di sini ini masih menunggu juga. Kita ikuti acara selanjutnya dulur ya. Oke. Oh iya dulur, ada tambahan dari Mbak Watono, mungkin tentang sejarah. Coba kita mengaji ke beliau dulur. Amit Mbak, kalau salam mriki Mbak. Nggih Mbak. Untuk gimana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para ulama utawi para sederek sedaya ingkang rawuh wonten makomipun Pangeran Binowo mriki, kula badhe ngorek sedikit saderengipun kula ngorek kronologipun Pangeran Binowo. Langkung rumiyin monggo kita mengucapkan puja-puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik serta hidayah dumateng kita sedaya, kita saged menikmati keindahan baik di dunia lan mugi-mugi ngantos dumugi akhirat. Amin. Kita mboten kesupen selawat ugi salam monggo dipun aturaken dumateng junjungan kita Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatipun, khususipun wonten mriki nggih termasuk Mbah Pangeran Binowo ingkang sampun paring tuntunan utawi ajaran-ajaran liwat agama Islam ingkang nylametaken kula dumateng panjenengan sedaya. Amin. Amin. Lan kula mboten banyak lebar niki nyeritakaken atau kronologipun Pangeran Binowo. Pada waktu zaman kerajaan Majapahit di Mataram niku dirajai kalih Mas Karebet nggih Joko Tingkir. Lah niku dikuasai nggih Mas Karebet niku termasuk tenggene kerajaan niku. Lah niku kagungan musuh namine Arya Penangsang. Sing damel lontran, sing damel resek, damel reget tenggene kerajaan niku termasuk Arya Penangsang. Ngantos Mas Karebet niku ditatang perang. Piyambake mboten purun ngladeni wong gadah senopati, gadah prajurit, gadah putra. Akhire piyambake niku sayembara. Sapa sing iso ngalahno, gedene mateni, Arya Penangsang iso jumeneng dadi raja atau dadi sultan di Mataram. Lah kados-kados pada waktu niku sing ngambisi niku Sutawijaya. Tapi Sutawijaya niku termasuk yugane nggih raine Pangeran Binowo. Tapi Sutawijaya tidak berhasil nggih mboten saged ngalahaken, mboten saged mateni. Akhirnya nedhi pendapat ten nggene Pangeran Binowo. Ya apa Kang Mas iso supaya iso ngalahno Arya Penangsang utawa mateni ya apa? Lah pada waktu niku sukani saran nek nantang dikongkon liwat Nawala. Nawala niku termasuk surat pada waktu pas mangan. Lah begitu ditibani surat, piyambake kaget Arya Penangsang niku, langsung sego niku digewak. Lah tiyang sian gewak sego niku lak kewalat ta. Nggih mboten kok tiyang sian masih disakniki napa nek tiyang gewak sego nggih tetep kewalat wong nyambut gawe sikil gendas ke sikil, perune ge tangan lak ngoten nah. Lah nek perang dikengken damel jaran wedok. Lah jarane Arya Penangsang niku lanang. Lah terus mboten saged perang, madoni kalih jarane si Sutawijaya niku. Akhire ngadeg-ngadeg jarane niku terus kerise niku modot ngantos mancep ten wetenge Ki Ambek. Namine setan kober nggih ya gamane. Terus mancep ten wetenge Ki Ambek usus niku ngantos brodol terus digubetaken nggene keris ngeten, gubetaken nggene keris niku nggih mboten purun nyerah, nggih mboten saged mati. Akhire nek dipendapat malih ten nggene Pangeran Binowo. Lah iki ya apa Kang Mas?
Wong usus sing atek brodol kok gorong gelem nyerah, gak iso mati iki ya apa? Lah akhire disukani pendapat kalih Pangeran Binowo dikeken ngajak perang undur-undur ten gene Segara Kidul. Lah sesudah itu perang undur-undur niku perang pelayon, dijak pelayon. Kalian Melayu ten gene Segara Kidul tututi kalih Hari Penangsang. Sesudah itu geletak kehabisan darah, mati. Terus Sutawijaya mantuk ten gene kerajaan dijanjine Ramane niku wau. Ramane wau lak sayembara sapa sing iso ngalahno gedene mateni iso jumeneng dadi raja atau dadi sultan di Mataram. Terus akhirnya termasuk tokoh-tokoh penting niku komplain Sutawijaya tidak berhak menjabat jadi raja atau jadi sultan di Mataram, yang berhak tetap Pangeran Binowo. Nah, Pangeran Binowo akhirnya menjabat jadi raja kurang lebih di Mataram niku 2 tahun. Terus pikirane niku mboten penak. Masalah nopo sing ngadus keringet sing susah payah niku dulure kok dhek sing lungguh kursi. Ngoten. Nah, akhirnya terus piyambake semedi alhamdulillah asal pitunjuk atau dapat pendapat saking Sunan Kalijaga termasuk gurune Ramane. Ojo dadi raja nek ancene gelem dadi pesepuh ae. Lamun dadi raja engko perang gede-gedean, perang bersaudara akeh prajurit sing dadi korban. Lah piyambake ngeman kedadian sing kaya kados ngoten niku pun ngantos lah. Akhirnya nyengkreh kalih nibakaken lipat-lipat, gak kudu-kudu balik ten gene kerajaan. Kalih nyengkreh nyakup lemah ngeten iki. Tiyang siyen niku nek nyakup lemah ngeten iki perune boyongan niku kersane mboten mulah-mulih ngoten. Lah akhire wis boyong lemah niku lemahe ngatos kocar-kacir ten gene Nganjuk. Jenenge temriko wonten lemah kuncir. Ngenten nggih makom enten Nganjuk lemah kuncir. Terus mriki jenenge lemah putih. Wah niku bahayain mboten karu-karuan. Tapi pun ngantos nggih awake dhewe niki anak putu ngadah nggih hukum karma niku berlaku. Nah sesudah itu terus kerajaan niku gonjeng dimanfaatkan kalih kroni-kroni ini Arya Penangsang dirusui ngeten. Terus dan juga musyawarah nopo kan kedah wonten tanda tangane raja. Lah rajane mboten enten Pangeran Binowo. Akhir mireng kok ten gene alas Surabaya. Tenggene Benowo mriko. Prajuritnya diutus kenging ningali mriko, ternyata di sana sudah mewujudkan maesan. Mireng malih ten Kediri, di situ juga sudah mewujudkan maesan. Mireng malih tenggene Tulungagung, di situ juga sudah mewujudkan maesan. Mireng malih tenggene Jawa Tengah, tenggene Pemalang, niku pun wujud maesan malih. Terus mireng-mireng niku Mas Karebet niku asal pirasat nek tenggene alas Wonomerto ngedekaken perdepokan. Perdepokan ini cara sakniki nggih termasuk pondok pesantren lah intine, pondok pesantren. Terus akhirnya Ramane niku sayembara malih. Sapa sing iso ngajak mulih utawa mboyong Pangeran Binowo dengan keadaan sehat tanpa cacat pun diberi hadiah yang lebih gede, dinaikkan pangkat yang lebih tinggi. Akhirnya ratusan berangkat tenggene alas Wonomerto dari kerajaan, mboten dugi mriki, nggih mboten matuk berita napa-napa tenggene kerajaan, tinggal balik nama. Karena nopo gitu kok dipangan kewan, kok dipangan demit. Karena alas Wonomerto niku sian angker. Jalma mara jalma mati, sapa menungso mbalas Wonomerto akeh matine daripada uripe. Lah niku enten salah satu setunggal sing saged dugi mriki ijen-ijenan niku Patih Sabut mawon Patih Senguru. Nek ten mriki jenenge Mbah Semoro ngoten. Nah, niku ngajaki dugi mriki secara paksa. Gelem gak gelem Pangeran Binowo kudu mulih. Nah, Pangeran Binowo juga sing bagaimanapun tetap mboten purun mantuk karena pun nibahaken lipat-lipat. Akhirnya ngantos perang adu fisik, padha saktine mboten tidas dinampak-nampakaken. Caluk sedodo, cis tumbak seglondong, terbang guntur geni bondan mendal niku. Akhirnya ngantos dengkung kados petik didamelaken juglakan, digerojo kalih timah panas, dipendhem urip-uripan. Niku berapa tahun ngoten taksih saged ngorok. Mantun ngoten, nah, itu sudah di makom. Pangeran Binowo niku terus babat alas kangge pemukiman warga niki nggih kados kula nggih bolo-bolo niki sing tinggal menikmati hasilnya mantun ngoten kali siar agama Islam. Pada waktu itu tasik banyak orang yang awam. Yang awam menapa nggih? Nggih. Orang primitif lah, orang primitif itu tidak ketuhanan. Enten disembah, waktu disembah, akhirnya diarahkan kalian Pangeran Binowo ini enggak sedikit cara sakniki nggih kita sebagai warga Indonesia nggih harus ketuhanan lah. Pada waktu niku jatuh hari Kamis Legi, malam Jumat Pahing. Maka dari itu
Kalau Kamis Legi malam Jumat Pahing itu saya adakan rutinan sampai sekarang, baik tahlil maupun yasin, istighosah dan sebagainya. Nah, kalau larangan-larangan tersebut malam Jumat Legi dan malam Jumat Wage sampai siang itu, nah itu ada pertemuan khusus. Kenapa kok dilarang? Ada pertemuan khusus termasuk para tokoh, para sunan, para wali ini tokoh-tokoh penting. Nah, Mbah Pangeran Binowo ini akhirnya dawuh mengucapkan, nah nanti kalau cara bahasa saat ini, nanti kalau ada tamu jangan sampai diperbolehkan masuk kali sing njaga prajurit niku, prajurit ini njaga regul mriki. Akhirnya tamu kali dibalikaken kali prajurit niku mboten kenek. Ngantos diajar ngantos temekani pati. Terus laporan ten nggene Mbah Pangeran Binowo, terus Mbah Pangeran Binowo cara sakniki ngecek ten nggene TKP tempat kejadian perkara. Dilihat ternyata betul-betul sudah meninggal dunia. Nah, Mbah Pangeran Binowo ngucapaken, lah besok ae nek ana dina Jumat Legi utawa Jumat Wage, aja nek sowan rene utawa mlebu rene cek gak ana kedadenan sing kaya ngene iki maneh. Dan itu juga mandinya terbang guntur geni. Kalau mandi ke sungai sana, mandi sendiri, pulang ya pulang sendiri. Pada waktu G30 SPKI itu kerowak mengangah, G30 S aman pulih kembali. Itu yang tahu bukan saya atau keluarga saya, masyarakat sini semua paham persis. Nggih, cekap semanten niki nyritakaken kronologipun Pangeran Binowo, kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Nah, ini yang baik penyampaian atau napa nggih, berita acara yang tidak etis diucapkan kepada masyarakat atau publik, monggo dipun edit nggih, barangkali wonten lebihipun, enten langkungipun. Kula nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh nggih, Mbah. Untuk sejarahnya Mbah Kusir, gurunya Kebo Kicak atau Surontanu, ada jejaknya beliau memang ngungsi di sini, Mbah. Ten Wonomerto napa, Mbah? Nggih, nek Karena masalah ada penjajahan Belanda dulu. nggih. Beliau dari Sumoyono. Nah, ini kan melangkah ke Wonosalam, daerah-daerah Wonosalam. Ini apa termasuk di daerah Wonomerto juga? Ya, ini itu perjalanannya Pangeran Binowo itu memang panjang. Ya, tapi kalau sudah buyar dari kerajaan itu saya nggak berani menceritakan karena apa? Oh, Pada waktu itu cerita itu kan simpang siur. iya. Kalau yang saya ceritakan ini berdasarkan pakem atau sejarah-sejarah di ketoprak-ketoprak itu kan ada. Kalau saya cerita ini merekayasa atau mengada-ngada, yang jelas saya nggak berani. Karena itu kan menimbulkan fitnah. Juga silsilah-silah ini saya menggali itu sampai 12 titik. Itu pun saya kurang lega. Saya sampai ya amit ini. Nah, saya mencari petunjuk. Lah begitu pas baru saya nempelkan saya di dinding itu. Oke, dulur, silsilah atau sejarah itu penting bagi kita sebagai generasi bangsa untuk uri-uri dan selalu mengingat. Karena apa? Kita sudah makan dan tidur enak, tidak ikut berjuang, dulur. Dimanapun kita berada, ada punden atau ada petilasan, kita sebagai generasi bangsa, dulur, kita sedikit meluangkan waktu untuk uri-uri budaya atau membersihkan tempatnya. Bukan sebagai kita mendewakan, mensakralkan atau mentuhankan, tapi kita sebagai wujud terima kasih kita sudah diperjuangkan sampai merdeka sampai hari ini. Para pengunjung makam Pangeran Binowo, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Oke, dulur, kita ketemu Pak Mudinnya Desa Wonomerto. Pak Mudin mriki nggih. Nggih, tapi pun dongkol. Oh, pun dongkol. Paringi asma sinten, Pak? Abdul Kamid. Abdul Kamid. Nggih, kula semerep kula wageng ngoten mriki kalih. Cuma jenengan nggih enten kepireng cerita. Mboten kepriting cerita niku asli Pak kami tuwa Wonomerto mriki namine Pak Kaji Sakroni niku. Semerep tambah tiang niku mboten saged melampah kok semerep niku. Oh, Kulone niku pun nganggo jamang ngoten lho. Oh, ndamel niki mahkota. Mahkota ngoten niku jamang ngoten niku. Ageng nggih berarti. Nggih, wageng. Wageng sak menten ngeten iki. Munjur ngaler ngoten. Lah, ceritane ya napa Pak Kasum niku kami tuwa. Pak Kaji Sakroni niku nggih kami tuwa niku nggih
ancene sobore ten nggene makame Mbah Benom mriki. Oh, pas Pas nopo kok mriku saged dipanggil? dinane napa ngoten kula nggih supit. Dinane niku tepanggih niku. Wonten mantun wonten kepanggih niku langsung cerita nggene masyarakate nek kepanggih ula dene sarean mriki. Ula ageng terus mboten saged melampang ngoten ta? Nggih tiyang rodok mboten saged melangkah. Padahal niku tiyange niku nggih napa niku agamane kuat nih Pak Kadinaroni niku. Oh, nggih. Nggih, matur suwun no, niku Nggih. Pak Mudin. Oke, dulur. Tadi apa yang saya lihat, ya ternyata memang kami tuanya sini yang sudah kirim doa di Pangeran Benowo. Ditemuin oleh ular yang besar yang saya lihat tadi itu. Cuma saya ada dua. Nah, mungkin kami tuanya melihat satu atau dua saya kurang tahu. Yang jelas rumornya bahwasanya memang ada ular sangat besar sekali di sini gitu. Itu dulur ya. Ya dulur, untuk makam yang di sebelahnya Pangeran Benowo. Nah, ini termasuk kerabat juga. Yang ini ponakan-ponakannya. Nah, ini ada tamu dari negara Arab itu. Negara Arab dulu. Syekh. Ini tamu Syekh ini. Kita ikuti sang Syekh dulu ya. Di makam Pangeran Habib ya. Ya termasuk Syekh Habib ini. Mas, itu Habib ya? Awat, Siapa? Syekh Awat Syekh Awad dari mana? dari Sudan. Dari Sudan, Iya. Arab ya? Ya, dari Sudan, Afrika Selatan. Oh, Syekh Awad dulur dari negara Arab. Sudan, ya. Awad. Nah, beliau ini keliling di pondok-pondok dulur. Masuk makam-makam para wali yang ada di Jombang dan sekitarnya dulur ya. Syekh Awad dari negara Arab. Waalaikumsalam. Iya. Sudan. Oke dulur, salam santun dan salam hormat saya. Memuliakan manusia sama dengan memuliakan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.